Got a never-ending love I wanna do. Love for you, my love for you. Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian weh? Masih mandi pakai gayung yang bentuknya lope? Masih suka jadiin uang koin sebagai obat masuk angin? Lemah! Pada malam hari yang malam ini, saya akan membahas alur cerita film Runaway Vacation atau yang lebih dikenal dengan RV. Film yang dirilis pada tahun 2006 lalu ini merupakan film yang cukup banyak dibenci pada awal perilisannya. Sampai-sampai IMDb hanya memberi skor 5 dari 10 dan Rotten Tomatoes hanya memberikan nilai 23%. Yang berarti masuk ke dalam kategori rotten atau film yang buruk. Tetapi ironisnya, setelah beberapa lama semenjak perilisannya, justru film ini banyak menjadi inspirasi bagi beberapa film komedi keluarga yang bertemakan liburan lainnya. Oke, sudah cukup cakap-cakap beraknya, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. All around you. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kata yang bertuliskan Columbia. Who's there? The Tickle Monster. Di suatu malam, seorang gadis kecil yang bernama Casey sedang dibacakan dongeng oleh ayahnya yang bernama Bob. Terlihat di sini Bob dan Casey sangat saling menyayangi satu sama lain. Hingga sampai di mana Casey tidak ingin menikah dikarenakan ia ingin selalu hidup bersama dengan ayahnya. I never gonna get married. Good night, Cassie. Dan inilah Casey sekarang. Dad, could you be any more of a dork? Cassie, you know where this girl lives, or you... Tumbuh menjadi wanita cantik bermulut kotor yang selalu bertingkah tidak sopan kepada ayahnya. Anak gak ada otak. She just gave you the finger. Di sini Bob bersama istrinya yaitu Jamie dan kedua anaknya yaitu Casey yang sudah dewasa dan Carl yang sebelumnya masih bayi kini juga sudah tumbuh remaja. Mereka berempat sedang pergi untuk menjemput teman Casey dan pergi ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh bos tempat Bob bekerja yaitu Todd. Any friend of Cassie's is always welcome. We're a little late. Looks great. Working something about his out. Todd sendiri merupakan pemilik perusahaan minuman soda yang terbilang cukup sukses di California. Hotshot? Yeah, Harvard MBA. We're planning to kill him. Going in? Lalu Bob meminta Casey untuk menyapa Todd. Tetapi karena enggan melakukannya, justru malah teman Casey lah yang hendak menyapa Todd. Young lady. Thank you. This is my friend Gretchen. Hi, Gretch. Hi. Tiba-tiba teman Casey malah menjelek-jelekkan Todd dengan mengatakan bahwa Todd adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran kesehatan dari jutaan orang anak. Todd sendiri mendistribusikan minuman-minuman bersodanya ke dalam sekolah-sekolah, yang mana mengkonsumsi soda secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas, gangguan kadar gula darah, tekanan darah tinggi, kolesterol, serangan jantung, menyebabkan uang habis, hingga membuat toko seperti Indomaret atau Alfamart yang menjual minuman bersoda menjadi lebih banyak uang. Tidak sampai di situ, teman Casey bahkan menyiram sebuah cairan menjijikkan yang entah apa namanya tepat ke wajah Todd sebagai bentuk kekesalannya, karena Todd sudah mendistribusikan minuman yang tidak sehat ke sekolah-sekolah. Di rumah, kita diperlihatkan bahwa Bob tidak memiliki hubungan yang cukup akrab dengan keluarganya. Carl adalah seorang atlet angkat berat remaja yang sangat menggilai hip hop. Sedangkan Casey adalah wanita remaja yang memiliki mulut yang cukup kotor. Di sini Bob mengeluhkan tentang keadaan keluarga mereka yang tidak seharmonis dulu, di mana sekarang mereka menonton TV di 4 kamar secara terpisah, sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Bahkan, mereka saling kirim pesan hanya untuk memberitahu jika makan malam sudah selesai untuk dihidangkan. Saat musim panas nanti, keluarga mereka sudah merencanakan untuk berlibur ke Hawaii. Tetapi, Bob kurang menyukai rencana ini. Dikarenakan tujuan Bob dan Jamie istrinya untuk menyatukan keluarga mereka tidak akan berhasil. Karena Carl dan Casey akan sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang mana di sana Carl akan berkemah dengan Casey mengikuti program persiapan kuliahnya. Hawaii's gonna be great. Keesokan harinya, Todd meminta Bob untuk membatalkan perjalanannya ke Hawaii. Todd pun memberitahu bahwa mereka sedang ada masalah untuk bernegosiasi melakukan merger perusahaan mereka dengan perusahaan soda lain yaitu Alpine Soda. Setelah insiden di acara sebelumnya, Todd mengatakan bahwa Bob beruntung ada masalah ini.
karena Todd masih membutuhkan Bob untuk melakukan rapat dengan perusahaan Alpine Soda dan memujuk mereka agar mau melakukan merger dengan perusahaan soda milik Todd. Todd meminta Bob untuk membuat bahan proposal mereka dan pergi ke Colorado, tempat di mana perusahaan Alpine Soda berada, untuk melakukan rapat dengan mereka. Jika Bob tidak bersedia, maka Todd akan memecat Bob dari perusahaannya. Setelah itu, atas saran dari teman-temannya, Bob pun menyewa sebuah mobil RV atau recreational vehicle yang dalam bahasa Indonesianya adalah mobil rumah. Mom, some idiot just parked this ugly RV outside our house. Oh my god, it's your husband. Bob pun memberitahu mereka bahwa perjalanan mereka ke Hawaii akan dilakukan pada saat musim dingin. Sedangkan untuk sekarang, mereka akan pergi berlibur ke Colorado. Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, ini dilakukan Bob demi menyembunyikan fakta bahwa dirinya pergi ke Colorado untuk melakukan rapat dengan perusahaan Alpine Soda, atau ia akan dipecat dari perusahaan milik Todd. Lalu Casey, Carl, dan istrinya Jamie menolak mentah-mentah rencana dari Bob ini. Thanks. The hotel in Hawaii has a weight room. Doesn't anybody... Lalu dengan rayuan mautnya, akhirnya Bob pun berhasil membujuk keluarganya untuk melakukan liburan ke Colorado. His husband. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk melakukan perjalanan menggunakan RV tersebut. Di sini, Bob berpura-pura sakit kepada Todd agar dirinya tidak datang ke kantor untuk membuat proposal. Di mana proposalnya akan dikirim oleh Bob lewat email menggunakan laptop yang ia sembunyikan di dalam sebuah panci. Seperti kata pepatah, sekali dayung 14 pulau terlewati. Di sini, Bob pun dapat melakukan perjalanan keluarganya, dan di saat bersamaan bisa mengerjakan pekerjaannya tanpa harus pergi ke kantor, serta nantinya bisa menghadiri rapat antara perusahaan Todd dengan Alpine Soda. Suggestions? The big turd. Setelah itu, Bob terlihat kesulitan untuk memasang sabuk pengamannya. Lalu dengan sedikit mengeluarkan cakra dan emosi, Bob pun berhasil memasangnya. Di sini ternyata Bob merupakan pengemudi yang sangat buruk. Belum pun RV itu berjalan, Bob sudah menghancurkan tembok pagar rumah mereka sendiri. Anything else you wanna hit? We missed the neighbor's cat. Singkat cerita, setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka bisa pergi berjalan menggunakan RV tersebut. Say, Dad, this is interesting. Setelah selesai berbelanja untuk persediaan perjalanan mereka, Carl pun memberitahu kepada Bob bahwa RV mereka telah dicuri oleh seseorang. Tetapi ternyata, Bob hanya lupa memasang sebuah penahan ban agar RV-nya tidak mundur ke belakang. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam RV, Jamie sedang bernyanyi nggak jelas. Karena kesal, anak-anaknya pun ikut mendengarkan sebuah lagu kesukaan mereka masing-masing dan bernyanyi di dalam mobil itu. Karena hal ini, wajah Bob pun menunjukkan tanda-tanda stres layaknya seorang pria yang cicilan Honda Beat-nya sudah jatuh tempo. Hingga sampailah mereka di tempat peristirahatan RV untuk membuang kotoran dari penyewa RV sebelum mereka yang belum dibersihkan oleh sang pemilik rental. Bangke juga yang punya rental ini, uangnya mau, giliran bersihinnya nggak mau. Tapi sayangnya, selang untuk mengeluarkan kotoran dari RV itu kurang panjang. Lalu seorang pria di tempat itu menyarankan Bob untuk menyambungkan selangnya. Dari bentuk sambungannya saja, kita dapat mengetahui bahwa pembuangan kotoran ini tidak akan berjalan lancar. You sure this is gonna work? Heck yeah, man. It's basic hydraulics. Okay, Archimedes. Ya benar saja, di sini Bob pun tersiram oleh tokai. Di belakang RV Bob sudah banyak orang yang mengantri ingin membuang kotoran dari RV mereka masing-masing. Hey, man. Kembali lagi ke Bob, di sini sang pria yang entah siapa namanya ini menyarankan untuk menggunakan pemekar selang untuk menggabungkan dua selang yang gagal sebelumnya. Lalu saat saluran kotoran RV tersebut dibuka, kotorannya tidak keluar dikarenakan WC RV itu mampet. Even open it up all the way. Ternyata si pria pauk nan malang itu tidak membuka salurannya sampai penuh. Sementara di belakang sudah terdapat banyak orang-orang yang menontoni aksi mereka. Oh, dude, that is nasty. Fire in the hole! Setelah insiden Bob yang tersiram tokai, akhirnya ada juga seorang pria yang pikirannya waras bernama Travis. Mary Jo, our company's here. Setelah membersihkan Bob dari tokai, Travis dan keluarganya pun mengajak mereka untuk melakukan makan malam bersama.
Di sini Travis pun memperkenalkan mereka kepada keluarganya. Dimulai dari istrinya yang seksi bernama Mary, anak laki-lakinya yang paling tua bernama Earl, Billy anaknya yang paling kecil, serta satu-satunya anak perempuan mereka yang bernama Moon. Inilah keluarga Gornecki. Kemudian mereka pun saling bercerita tentang keluarganya masing-masing. Keluarga Gornecki merupakan sebuah keluarga yang suka melakukan perjalanan, tidak memiliki rumah, dan tinggal di sebuah RV. I'm a mobile. Sehari-harinya Mary bekerja sebagai penjual klakson. Billy White Shoes, blow that horn. Setelah itu Casey yang tidak suka makan daging pun diberi makan kumpulan organ rusa yang masih segar oleh seorang pria tua. They're fresh too. I run him over this morning. The rest of it's Please go. Yes, thank you. Lalu karena merasa keluarga Gornecki terlalu aneh untuk mereka, Bob dan keluarganya pun memutuskan pergi dari sana. Tetapi sebelum pergi, keluarga Gornecki memaksa mereka untuk mendengarkan lagu mereka yang menurut Bob sangat aneh. Got a never-ending love I wanna do. Love for you, my love for you. Saat tengah malam, Bob terbangun dan mengerjakan proposal yang diminta oleh Todd di kamar mandi umum. Sure got a nice one. What? Di sini ia bertemu dengan Billy, yaitu anak dari Travis. Setelah itu, Bob pun melanjutkan pekerjaannya sampai pagi. Kemudian Bob yang sudah lelah pun memutuskan untuk tidur. Baru hendak memejamkan mata, alarm mereka berbunyi menandakan keluarga Gornecki yang akan datang ke tempat mereka untuk mengajak makan pagi bersama. Seperti yang mereka janjikan tadi malam. Karena malas berurusan dengan keluarga Gornecki yang rada aneh sekaligus menyebalkan, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah itu mereka pun berhenti untuk mengisi bensin. Sambil menunggu, Bob pura-pura boker ke toilet, yang padahal ia berencana untuk melanjutkan pengerjaan proposalnya. Kemudian Carl memanggil Bob untuk keluar mengecek kendaraan mereka. Saat kembali, ternyata laptop Bob sudah diambil oleh pria yang ia jumpai di kamar mandi tadi. Setelah itu, Bob dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan. Oh, Trav. Di perjalanan, Travis dan Mary bertemu dengan pria yang mencuri laptop Bob. Sang pencuri laptop Bob pun menumpang di RV mereka. Saat sedang bernyanyi, Billy anak dari Travis pun melihat laptop milik Bob yang sudah dicuri oleh sang pencuri laptop tersebut. Tanpa pikir panjang, Travis dan Mary pun mengusir pemuda itu keluar dari RV mereka. Di suatu malam, Bob pun kembali melanjutkan pengerjaan proposalnya menggunakan BlackBerry jadul miliknya, dikarenakan laptopnya sudah dicuri oleh seorang pengamen jalanan. Lalu akhirnya Bob pun selesai mengetik proposalnya. Tetapi saat hendak ia kirim, sayangnya pesannya gagal terkirim dikarenakan tidak ada sinyal. Lalu ia pun beranjak ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal. Saat matahari hendak terbit, Bob dengan tubuh yang sudah lemas karena belum tidur sama sekali pun dengan penuh perjuangan menaiki RV-nya. Akhirnya di atas RV, Bob berhasil mengirim pesan tersebut. Terharu aku. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, hingga sampailah mereka di daerah Colorado, tempat yang hendak mereka tuju dari awal. Di sini mereka berkemah di sebuah taman RV di pegunungan yang bernama Watson. Di sini akhirnya kita diperlihatkan dengan hubungan antar keluarga mereka yang sudah semakin membaik. Mungkin karena sudah menghabiskan waktu berhari-hari di dalam tempat yang sama, membuat hubungan mereka menjadi lebih akrab. Tiba-tiba Todd, bos tempat Bob bekerja, menelpon ke ponsel Sony Ericsson milik Bob. Semalam BB, hari ini Sony Ericsson. Untuk ukuran tahun 2006 Sultan juga sih Bob ini rupanya. Do you get the proposal? Not bad. Todd mengingatkan kepada Bob untuk hadir ke rapat mereka di perusahaan Alpine Soda, Colorado. Here. Oh, Mom, he's so... Setelah itu, Bob pun berpura-pura sakit dan meminta keluarganya untuk berjalan-jalan mengitari pegunungan tersebut, sementara Bob pergi menghadiri rapat dengan Todd dan pemilik Alpine Soda. Lalu Bob pun sampai di tempat Alpine. Di saat yang bersamaan, Todd dan anaknya pun sudah sampai di tempat itu.
Kemudian Todd berencana untuk membiarkan anaknya Lard untuk melakukan presentasi. Setelah itu mereka pun diajak makan siang oleh pemilik bisnis keluarga Alpine, yaitu Larry dan Gary. Di sini Lard pun melakukan presentasinya di depan mereka semua. Tetapi karena cara presentasinya yang kurang bagus, Bob pun berinisiatif untuk menggantikan Lard. You'd hear I Love Lucy coming out of every house. Di sini kita pun diperlihatkan kemampuan Bob melakukan presentasi dan negosiasi yang luar biasa untuk meyakinkan calon partner bisnis mereka. Todd pun terlihat sangat senang dengan hasil dari presentasi Bob. Just picture me hugging you. Tetapi Bob yang memiliki keluarga yang menunggunya pun segera pergi dari tempat itu. Karena jalan yang hendak dilaluinya masih total, Bob pun memilih jalur hutan yang sebenarnya tidak layak untuk dilewati oleh sebuah RV. Tetapi karena takut keluarganya keburu menyadari kepergiannya, Bob pun nekat melewati jalur ekstrim tersebut. Hingga sampailah Bob di sebuah tanjakan yang cukup ekstrim. Bob pun menginjakkan pedal gasnya dengan sekuat tenaga. Tetapi anehnya, RV tersebut malah tidak bergerak sedikit pun. Ternyata RV itu tersangkut di sebuah batu besar. Lalu dengan mengayun-ayunkan tubuhnya ke arah depan, RV itu pun bisa turun dari batu besar tersebut. Singkat cerita, Bob pun kembali ke tempat keluarganya berada. Baru saja sampai, Bob sudah kembali ditelepon oleh Todd. Todd pun memberitahukan bahwa pemilik Alpine Soda ingin melakukan pertemuan besar dengan mereka. Kemudian, Bob pun mengajak keluarganya untuk melihat pemandangan danau di tengah pegunungan yang terbilang sangat indah. Anak dan istrinya pun akhirnya berterima kasih kepada Bob karena sudah membawa mereka liburan ke tempat yang sangat luar biasa. Baru saja merasakan kondisi keluarga yang cukup bahagia, tiba-tiba RV mereka jatuh dan tenggelam ke dalam danau. Dad! What? The RV's rolling away! Ini dikarenakan Bob lupa untuk memberikan penahan agar bahannya tidak tergelincir. Karena hal ini, Bob pun kelepasan dan mengatakan bagaimana ia bisa pergi ke rapat dengan Alpine Soda nanti. This is about work! You brought us out here on vacation. Jamie istrinya pun langsung memarahi Bob karena ia cukup kecewa telah dibohongi oleh suaminya. Karena mereka berpikir bahwa Bob dengan berbaik hati ingin mengajak mereka berlibur. Ternyata itu semua dilakukan Bob hanya demi pekerjaannya untuk melakukan rapat di daerah tersebut. But making a living because you're responsible for the people you love, Hard. Kemudian Bob pun menjelaskan kepada mereka bahwa semua ini dilakukan Bob hanya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi di sini Jamie, Casey, dan Carl sudah terlanjur dikecewakan oleh Bob. Karena tidak ada pilihan lain, Bob pun masuk ke dalam danau dan mengambil sepeda yang berada di RV-nya untuk pergi ke rapat dengan Alpine Soda. Setelah itu, saat Jamie, Casey, dan Carl sedang berjalan kaki, tiba-tiba RV milik keluarga Gornecki datang ke arah mereka. Di dalam RV milik Travis, Jamie pun menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Bob kepada mereka. Lalu Jamie pun juga mencurahkan isi hatinya tentang keluarganya yang awalnya memiliki hubungan yang sangat dekat serta bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, tanpa disadari, mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing hingga melupakan kebersamaan dan kebahagiaan mereka sebagai sebuah keluarga. Di sisi lain, Bob melihat keluarganya yang tampak bahagia tanpa dirinya. Lalu Bob pun langsung mendatangi keluarganya yang berada di RV milik Travis. Bob pun langsung mengejar mereka dengan menaiki sebuah sepeda. Singkat cerita, Bob pun berhasil sampai di RV milik Travis. Lalu dengan sedikit pertengkaran antara Bob dengan Jamie, akhirnya mereka pun bisa saling memahami satu sama lain dan kembali berbaikan. You mean more to me than just a paycheck. Setelah itu tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah sampai di tempat Alpine Soda. Bob pun mengakui bahwa sebelumnya ia dan keluarganya berusaha menghindari kehadiran dari keluarga Travis. Lalu Bob pun berterima kasih kepada keluarga Travis atas semua bantuan yang mereka berikan selama ini. Lalu Bob bersama dengan Todd pun menghadiri acara dengan Alpine Soda tersebut. Bob bercerita tentang apa saja yang ia lalui bersama keluarganya untuk sampai ke tempat itu. Drive. Good people. It's an honor to have them as friends.
Setelah selesai berpidato, Bob pun menyarankan pemilik dari usaha keluarga Alpine Soda itu untuk tidak melakukan merger dengan perusahaan milik Todd, dikarenakan perusahaan Todd merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai catatan lingkungan terburuk dalam industri tersebut. Cassie, putrinya Bob, pun membongkar semua kebusukan tentang perusahaan Todd kepada mereka semua. For cheaper labor to other countries. Karena hal ini, Bob pun dipecat dari perusahaan minuman soda milik Todd. Kini, Bob pun telah resmi menjadi pengangguran. Ways to measure a family's wealth. I think a family's love. I was talking about money. We're dirt poor. Di akhir film, para pemilik usaha keluarga dari Alpine Soda pun berniat untuk mengembangkan usaha mereka ke taraf nasional dan meminta Bob untuk bekerja sama dengan mereka. Baru beberapa menit menjadi pengangguran, kini Bob sudah kembali mendapatkan pekerjaan. Job? Yeah. Yes, he'll take it. To get us like a harmonic convergence. Lalu film pun berakhir.